Apa? Ya, Oh, ya. silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya, peserta dari STIE. Ya, pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dalam masa pandemi ini, semoga selalu dalam lindungannya, tetap pada protokol kesehatan. Jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya Mbak ya. Ya, saat ini di masa pandemi ini, tidak hanya mungkin kita harus waspada terhadap COVID, tapi tidak juga selain itu banyak kasus yang terjadi di masa pandemi ini, peredaran narkoba masih juga terjadi. Contohnya banyak sekali ya Mbak ya, sekarang banyak kalangan artis ya, yang sekarang kedapatan mungkin mengkonsumsi narkoba. Kenapa sekarang bahaya narkoba semakin merebak di merebah ya di kalangan segala usia mungkin ya. Presiden Jokowi pernah menyatakan bahwa narkoba ini darurat narkoba pada 2016 ya. 2016 yang lalu. Kenapa? Karena daya rusak narkoba itu lebih serius dibandingkan korupsi, terorisme. Karena apa? Daya pembunuhnya ya, daya bunuhnya itu lebih tinggi daripada terorisme dan korupsi. Setiap tahunnya narkoba merenggut nyawa 30 sampai dengan 40 orang per hari di Indonesia, sedangkan korban jiwa akibat terorisme hanya 80 orang per hari di seluruh dunia. Dan potensi pasar di Indonesia ini sangat besar sekali potensialnya. Karena apa? Indonesia dijadikan negara yang paling harganya di sini paling mahal dibandingkan negara lain. Dan penduduknya Indonesia itu paling banyak ya Mbak ya. Kurang lebih Indonesia ini memiliki potensi pasar yang narkoba yang sangat besar sekali karena jumlah penduduk Indonesia kurang lebih dari 250 juta penduduk. Wilayah sebaran narkobanya ini kalangannya banyak anak-anak mulai sekarang anak-anak SMP sudah mulai mengkonsumsi obat-obatan, contohnya banyak yang sudah tahu mungkin tramadol, eksimer, dan mungkin bahan-bahan adiktif lainnya seperti contohnya obat-obat batuk yang biasa digunakan dicampur bahan adiktif lainnya ya seperti banyak digunakan kalangan pengamen jalanan itu seperti komik, bahkan lem Aibon juga suka digunakan. Dan jalur masuk narkoba itu banyak sekali Mbak, apalagi di daerah kita ya, wilayah Sukabumi, diantaranya perairan laut Sukabumi, Pelabuhan Ratu ya di ujung Genteng, batas wilayah pantai di sekitar Sukabumi. Dan jaringan internasional yang sudah beberapa kali masuk ke wilayah Sukabumi, diantaranya itu Iran pernah masuk lewat perairan Sukabumi. Dan di sini masih banyak narkoba di lapas. Contohnya kemarin baru kejadian ada masyarakat ya. Contoh kasus masyarakat yang berhasil masuk, tapi alhamdulillah masih bisa terdeteksi membawa bahan makanan, contohnya yang dalamnya diisi sabu. Jadi masih ada peredaran narkoba di lapas juga ada. Jadi kenapa Indonesia dikatakan darurat narkoba? Satu, karena penduduknya yang jumlahnya lumayan besar, 250 juta jiwa, dan narkoba sudah banyak masuk ke pelosok-pelosok, tidak memilih batas usia
usia produktif maupun anak-anak sudah masuk. Wilayah kota, wilayah pedesaan itu sudah mulai merambah peredaran narkoba ada di situ. Dan selanjutnya di sini ada jenis narkoba, ada 803 jenis NPS beredar di dunia. Di Indonesia sudah 74 jenis NPS yang beredar di Indonesia. Ada beberapa narkoba yang banyak beredar, contohnya di Sukabumi ini sabu-sabu, dan itu kebanyakan dikonsumsi oleh orang-orang mungkin yang di atas mungkin punya keuangan yang cukup ya Mbak ya, tapi kalau di kalangan sekolah itu biasanya sekarang sedang maraknya mencoba obat-obatan yang harusnya digunakan untuk sebagai menahan sakit yang menggunakan resep dokter, tapi digunakan untuk tidak digunakan dengan resep dokter. Banyak sekali kejadian anak-anak sekolah yang mencoba menggunakan. Pertama mungkin dengan cara dia awalnya mungkin diberikannya secara gratis, keduanya dia gratis, ketiganya karena mereka sudah menagih ya Mbak ya, jadi diberikan, jadi ketiga itu mereka harus membeli. Jadi harus berhati-hati apabila ada sekelompok orang atau ada seseorang yang mengiming-imingi, pertama memberikannya secara gratis, kedua dengan gratis juga, dan ketiga mungkin sudah ada rasa nagihnya pada diri si pengguna itu, dan ketiganya pasti harus membeli barang tersebut dengan harga yang biasa ya Mbak ya, seperti itu. Dan satu lagi, banyak sekali di kalangan masyarakat masih berpendapat bahwa narkoba itu digunakan hanya untuk, pertama banyak sekali salah ya, beranggapan bahwa narkoba itu untuk penguat, narkoba itu buat kita untuk menghilangkan meningkatkan kepercayaan diri. Itu sangat salah sekali ya Mbak ya. Karena faktor daripada narkoba itu, satu, akan merusak jaringan sel-sel otak pusat saraf kita yang terjadi kalau kita mengkonsumsi narkoba. Jadi jangan sampai kita kita harus bisa menahan daripada godaan orang-orang yang mau masuk untuk menawarkan kita sesuatu yang berbentuk narkoba. Nah, di sini penyalahgunaan dan peredaran narkoba tidak hanya tugas kita, Mbak, tapi seluruh elemen bangsa yang harus ikut serta dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba khususnya di Kota Sukabumi. Ya, termasuk adik-adik sendiri ya, sebagai mahasiswa harus bisa sebagai penerus bangsa harus bisa menolak ya adanya peredaran narkoba di Sukabumi khususnya. Ya, mungkin sampai di sini dulu, Mbak. Ibu, apakah diperkenankan untuk membuka sesi tanya jawab? Boleh, boleh. Ya.
Untuk berapa pertanyaan? 3 ya? 3, boleh. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung chat. Fadil, ada nih Fadil. Kepada Fadil dari kelompok 2, silakan dipersiapkan. Assalamualaikum Fadil warahmatullahi ya. wabarakatuh. Izin Apakah syarat bertanya, orang Bu. harus direhab? Apakah harus yang ringan? Ringan saja. Ya itu, Ya, Bu. ya. Ya. Iya. Nah, kalau kebetulan kalau untuk di sini Fadil ya, Ya. apakah yang harus direhab? Apakah yang harus ringan? Maksudnya yang ringan-ringan gimana nih, Mas Fadil? Kan Bu ada nih yang kayak artis-artis gitu yang udah pakai narkoba yang berat gitu. Ya. Tapi nggak ditahan, direhab terus. Oh, jadi gini, Mas. Ya, kalau kita direhab itu ada apa, Bu? Jadi di sini ya ada aturan SEMA-nya Mas nomor 3 tahun 2011 tentang penempatan penyalahgunaan korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika dalam lembaga rehabilitasi medis ya. Di sini ada SEMA nomor 4 Mas tahun 2010 yang dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi, yakni terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN. Saat tertangkap tangannya itu ditemukan barang bukti membuktikan 1 hari adanya surat keterangan uji laboratorium Mas positif yang menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik. Adanya surat keterangan dan psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Nah, biasanya ini yang rehabilitasi ini Mas, di situ ada menurut SEMA ini kalau sebentar. Jadi kalau misalnya sebagai penyalahguna, Mas, itu ada barang buktinya tidak lebih dari 1 gram itu direhabilitasi. Kalau misalkan lebih dari 1 gram, itu tetap berjalan, Mas, tindak pidananya. Seperti itu. Nah, bagaimana proses rehabilitasinya? Itu melalui asesmen nantinya, Mas. Seperti itu. Nah, di sini ada tim TAT kita, terdiri dari pengadilan, jaksa sama dokter dan BNN sendiri. Jadi kalau misalnya kita sudah melalui asesmen tersebut, sejauh mana penyalahguna tersebut, baru diadakan rehabilitasi seperti itu. Dan di sini rehabilitasi di BNN ini gratis, tidak ada biaya. Ada 3 pertanyaan yang masih. Bang Fadil, udah. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari, bentar. Mana ya? Oh ini ya, kegiatan apa saja yang dilakukan di pusat rehabilitasi?
Apa saja yang dilakukan di pusat rehabilitasi? Nah, di sini ada Mbak ya, apa saja, kegiatan apa saja yang dilakukan di pusat rehabilitasi. Di sini nanti penerimaan ya, pecandu diterima ya, di data, biasanya di data, dan di sini dengan metode wawancara dengan pengguna tersebut, dan pemeriksaan organ dalam, biasanya lewat tes darah dan urin maupun liur. Setelah itu, ya nanti masuk golongan mana nih penyalahguna tersebut? Ada golongan intoksikasi atau keracunan, ada withdrawal tanpa komplikasi, jadi pasien yang sudah putus zat narkoba dan tidak ada penyakit yang berhubungan yang ditemukan. Ketiga, withdrawal dengan komplikasi, artinya pasien tersebut sudah putus zat narkoba, tapi ditemukan penyakit-penyakit yang berhubungan, misalnya hepatitis, jantung, HIV, dan butuh dirujuk ke rumah sakit. Keempat, overdosis dengan gangguan jiwa. Ini harus dirujuk ke rumah sakit. Kelima, negatif, artinya tidak ada narkoba yang ada di dalam tubuhnya, jadi pasien bisa dipulangkan. Kedua, ini ada detoksifikasi. Di sini ada upaya mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh dilakukan dengan intensif, tergantung pasien itu sendiri. Ketiga, pra-rehabilitasi. Tahap ini merupakan tahap awal program dari rehabilitasi, ya. Ini pasien ini akan dikontrol melalui koordinasi dokter, psikiater, pekerja sosial. Keempat, asesmen. Kegiatan dalam tahap ini ada pengamatan pasien, wawancara, review, riwayat, penggunaan narkoba, penggalian bakat, tes psikologi, pembuatan kesepakatan. Kelima, pembinaan dan pelatihan. Di antaranya bimbingan fisik, seperti olahraga, di situ ada Mas, olahraga misalnya. Terus diadakan juga misalnya mereka mempunyai kelebihan keterampilan, di situ diasah keterampilan. Di antaranya punya bakat menggambar, melukis dalam hal misalnya punya keahlian menggambar, olahraga, ataupun bahkan dia mempunyai keahlian di bengkel, itu bisa di situ ada. Nanti jadi ada kesempatan di mana setiap penyalahguna mempunyai kesempatan untuk berprestasi ya di situ dalam keahliannya. Dan terus selanjutnya ada resosialisasi. Jadi jika telah lolos tahap pembimbingan dan pelatihan, maka pasien akan diberikan kesempatan untuk bersosialisasi dengan dunia luar. Jadi di dalam situ tidak diberikan uang jajan, Mbak, di situ. Ada waktunya buat jajan, jadi tidak bebas ya untuk jajan ya. Bimbingan lanjut, jadi jika pasien masih membutuhkan bimbingan setelah diperbolehkan untuk keluar, masih disediakan bimbingan lanjut berupa konseling dari rumah masing-masing. Kedelapan, terminasi. Tahap akhir program ini pelepasan. Cukup mungkin? Sudah cukup, Ibu? Pelan ya? Iya. Ya. Satu lagi cukup. Berarti ya? Oh, boleh, silakan. Ya. Apa ini? Mau saya pilihkan atau? Boleh, dipilihin, boleh. Oh ini, Selvieta Amelia dari kelompok 3, silakan dipersilakan. Oh, Salmantri. Selvieta. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvieta dari kelompok 3. Izin bertanya, apakah seorang pecandu narkoba ada batasan untuk mendapatkan rehabilitasi atau tidak? Sekian, terima kasih. Soalnya kecil. Diulang bisa? Boleh, Ibu.
Assalamualaikum, izin bertanya, apa bagi seorang pecandu narkoba mendapatkan rehabilitasi itu ada batasannya sekitar berapa kali atau tidak, Ibu? Ya, kalau rehabilitasi itu tidak ada batas ya. Tetapi perlu diketahui adik-adik, akibat daripada penyalahgunaan narkoba itu tidak bisa sembuh total. Artinya tidak bisa sembuh secara 100% sembuh ya ke asli sesungguhnya, tidak. Jadi banyak sekali orang yang pernah direhab sekali, 2 kali itu kalau misalkan dia tidak tidak kuat ya untuk kembali menjadi pecandu lagi, itu kemungkinan bisa untuk beberapa kali direhab. Karena apa? Pengguna narkoba kalau misalkan dia sudah direhab, biasanya kalau sudah dianya bergabung dengan teman-teman yang lain yang dulunya pemakai, itu biasanya kembali lagi untuk ada keinginan untuk memakai kembali. Jadi tidak ada batasannya harus beberapa kali direhab. Seperti itu. Jadi tergantung pada diri sendiri. Kalau niat kita bisa sembuh, bisa jauh dari narkoba, insya Allah hanya 1 kali, 2 kali itu mungkin bisa pulih, tapi tidak bisa kembali seperti semula. Seperti itu. Baik Ibu. Terima kasih Ibu atas pemaparan materinya dan juga sesi tanya jawabnya. Insya Allah kami terima. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Ya. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bu. Siang. Ya.